Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sausanina dengan NIM 19024 11030 dari kelas 8Q Manufaktur. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Total Productive Maintenance atau TPM. Sebagai pendahuluannya, dalam industri saat ini, pemborosan atau waste itu sangat besar terjadi di lantai produksi atau lantai pabrik. Dia seperti dari operator, lalu dari proses, mesin yang menganggur, mesin yang rusak, reject, lalu mengoperasikan mesin di bawah kecepatan. Dari situasi seperti ini, sehingga dibentuk konsep TPM, di mana dia untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Total Productive Maintenance atau TPM ini dia merupakan metode atau program pemeliharaan yang berisi konsep untuk memelihara pabrik dan peralatan, di mana dengan bertujuan untuk mencapai produktivitas maksimum dan efisiensi operasional yang tinggi. Beberapa manfaat dari TPM yaitu pertama menghilangkan kerugian dan pemborosan, lalu mengurangi biaya produksi, meningkatkan waktu operasional peralatan, lalu mengurangi kerusakan dan kegagalan peralatan, dan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi karyawan. TPM memiliki 8 pilar utama yang menyediakan kerangka kerja untuk mengimplementasikan TPM secara efektif, yang bertujuan untuk menciptakan perbaikan yang berkelanjutan dan memperkuat kinerja peralatan serta pengoperasiannya. 8 pilar TPM dimulai dengan penerapan program 5S. Yang pertama yaitu SEIRI atau short, merupakan penyortiran dan penghapusan barang yang tidak perlu atau tidak digunakan di tempat kerja. Yang kedua, SEITON atau set in order, yaitu pengorganisasian barang-barang yang tersisa setelah penyortiran. Yang ketiga, SEISO atau shine, yaitu pembersihan dan perawatan rutin di tempat kerja. Yang keempat, Seiketsu atau standardized, yaitu pembuatan standar dan prosedur untuk mempertahankan hasil dari langkah-langkah sebelumnya. Yang terakhir yaitu Shitsuke atau sustain, yaitu menjaga dan mempertahankan hasil dari langkah-langkah 5S sebelumnya. Berikut penjelasan dari 8 pilar tersebut. Yang pertama, autonomous maintenance, yaitu melibatkan operator mesin dalam merawat dan menjaga kondisi mesin secara mandiri. Operator dilatih untuk melakukan perawatan rutin, pemeriksaan, dan perbaikan sederhana untuk mencegah kerusakan dan penurunan kinerja mesin. Yang kedua, focus improvement, di mana pilar ini mendorong identifikasi dan penyelesaian masalah yang menghambat produktivitas dan efisiensi operasional. Tim lintas departemen bekerjasama untuk mengimplementasikan perbaikan berkelanjutan dan inisiatif perbaikan proses. Yang ketiga yaitu plan maintenance, di mana melibatkan perencanaan dan pelaksanaan perawatan terjadwal berdasarkan pemantauan kondisi, analisis data, dan jadwal perawatan yang ditentukan. Tujuannya itu untuk memaksimalkan ketersediaan peralatan dengan meminimalkan kerusakan dan kegagalan tak terduga. Yang keempat adalah quality management, mana pilar ini mencakup implementasi kontrol kualitas, inspeksi, dan langkah-langkah untuk mencapai produk berkualitas tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kualitas produk itu memenuhi standar yang ditetapkan dan meminimalkan jumlah cacat. Lalu ada education training, di mana mencakup pelatihan yang komprehensif bagi seluruh tim kerja tentang prinsip-prinsip TPM, keterampilan teknis, dan pemahaman tentang pentingnya perawatan preventif dan peningkatan kinerja. Selanjutnya, safety, health, and environment, di mana pilar ini menekankan pentingnya keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan dalam semua aspek operasional. Upaya dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan.
Selanjutnya yaitu Office TPM, di mana melibatkan perbaikan efisiensi dan produktivitas di bidang administrasi dan dukungan operasional. Proses dan sistem administratif diperbarui untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi pemborosan, lalu mengoptimalkan kinerja administrasi. Yang terakhir yaitu Early Equipment Management, di mana pilar ini mendorong pencegahan kerusakan dan kegagalan peralatan dengan memperhatikan perawatan yang tepat waktu, pengawasan kinerja, dan analisis kegagalan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab dasar kegagalan mesin. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menganalisis dalam TPM. Yang pertama itu ada 5S, yaitu suatu pendekatan untuk meningkatkan kebersihan, kerapihan, dan efisiensi tempat kerja. Lalu ada Pokayo, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mencegah kesalahan manusia dalam proses produksi. Ini melibatkan penggunaan alat atau teknik yang dirancang dengan tujuan mendeteksi dan menghindari kesalahan atau cacat produk. Selanjutnya ada One Point Lesson, yaitu suatu metode untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang spesifik tentang suatu tugas atau proses kerja. Tujuannya ini untuk menyampaikan informasi yang penting secara singkat dan jelas agar dapat diingat dan diterapkan dengan mudah. Selanjutnya ada Autonomous Maintenance, yaitu konsep dalam TPM di mana operator dan karyawan diberdayakan untuk melakukan perawatan mandiri pada peralatan mereka. Tujuannya ini untuk mengurangi kegagalan peralatan dan meningkatkan ketersediaan peralatan dengan melibatkan semua anggota tim dalam pemeliharaan harian. Selanjutnya yaitu root cause analysis atau analisis penyebab akar, di mana merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab mendasar dari masalah atau kegagalan. Metode ini dia bertujuan untuk menemukan akar penyebab masalah dan mengambil tindakan perbaikan yang tepat agar masalah tersebut tidak terulang. Lalu ada Kaizen, yaitu filosofi perbaikan berkelanjutan yang melibatkan semua anggota tim dalam mencari cara untuk meningkatkan proses, kualitas, dan produktivitas secara terus-menerus. Dia melibatkan perbaikan bertahap dan perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya ada Pareto Analysis, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah atau penyebab utama yang berkontribusi pada sebagian besar masalah. Ini didasarkan pada prinsip 80/20 yang menyatakan bahwa sebagian kecil dari penyebab umumnya bertanggung jawab atas sebagian besar masalah yang terjadi. Selanjutnya ada Overall Equipment Effectiveness atau OEE, yaitu merupakan indikator kinerja utama dalam TPM yang mengukur efisiensi dan ketersediaan peralatan. OEE ini menggabungkan faktor-faktor seperti waktu produksi yang efektif, lalu kualitas produk dan ketersediaan peralatan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja peralatan. Selanjutnya merupakan tahap atau langkah-langkah untuk pengimplementasian TPM. Tahapnya ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap persiapan, lalu tahap implementasi awal atau kick-off, lalu ada tahap implementasi, dan terakhir itu ada tahap stabilisasi. Yang pertama itu deklarasi manajemen puncak tentang penerapan TPM di perusahaan harus dikomunikasikan ke seluruh perusahaan. Lalu yang kedua, pelatihan TPM perlu diberikan kepada semua pekerja di perusahaan. Lalu tahap ketiga yaitu pengembangan komite untuk promosi TPM dalam perusahaan. Yang tahap keempat yaitu menetapkan kebijakan dan sasaran dasar TPM. Tahap kelima yaitu persiapan dan perumusan master plan. Selanjutnya masuk ke langkah nomor 6 pada tahap implementasi awal, yaitu dimulainya TPM.
Langkah ketujuhnya itu yaitu mengembangkan program manajemen peralatan. Lalu langkah ke-8 mengembangkan program pemeliharaan yang terencana. Langkah ke-9-nya yaitu mengembangkan program pemeliharaan otonom. Langkah ke-10-nya yaitu meningkatkan keterampilan personel produksi dan pemeliharaan. Langkah ke-11 yaitu mengembangkan program manajemen peralatan awal. Lalu yang terakhir itu pada bagian stabilisasi, langkah terakhir yang ke-12 itu menyempurnakan implementasi TPM dan meningkatkan level TPM. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.